Halo Sobat Maraga, sahabat Becukai Makassar. Kembali lagi bersama kami dengan konten Basal, Bincang-Bincang Santai. Nah, pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh kedatangan bintang tamu dari seksi P2 ya. Oke, dari sebelah kanan dengan Mbak siapa? Halo Sobat Maraga, perkenalkan nama saya Regina, akrab disapa Rere. Saya salah satu pegawai dari Bea Cukai Makassar pada seksi P2. Iya, terus yang tengah? Halo, nama saya Reski Amalia Syaleh, biasa dipanggil Eki, sama seperti rekan di sebelah dari seksi P2 Bea Cukai Makassar. Oh, halo Eki. Terus? Halo, saya Sri Kusuma, biasa dipanggil Sri, dari seksi P2 juga. Oh gitu aja. Halo Sri. Kalau yang ujung tidak usah dipersilahkan, perkenalkan sendiri aja ya. Bang, kali ini saya ditemani oleh abang saya yang ganteng karena ini program baru berjalan. Silakan Bang, perkenalkan diri sendiri. Ya, assalamualaikum teman-teman sobat Bea Cukai Makassar. Sebenarnya saya di sini khusus sebenarnya untuk menangani kakak Iqbal ya. Karena tamu kita istimewa, Sri Kandi Bea Cukai yang katanya tadi masih gemes. Ya. Itulah ya. Itu di belakang layar Bang. Oh siap. Cut aja. Tidak usah. Jadi untuk mengcounter Kak Iqbal ini. Namanya siapa? Tidak penting. Namanya. Namanya siapa? Oke, nama saya Maulana. Maulana tuh yang lain nih. Panggilan anunya gemesnya siapa? Ulang. Panggilan gemesnya siapa? Maulana. Kak Maul, Kakak Maul. Ya. Nah, kali ini temanya itu tentang Sri Kandi Indonesia yang bekerja di Bea Cukai Makassar. Jadi kita sebagai Bea Cukai itu harus mengenal bahwa di belakang kehebatan Bea Cukai itu bukan cuma laki-laki saja yang berperan penting di setiap operasi. Jadi ada juga perempuan-perempuan ini ya. Kakak Iqbal. Bagaimana Kakak Maul? Jadi begitu memang Pak. Ada. Walaupun Pak ya, laki-laki itu fitrahnya sebagai koam Pak atau imam Pak ya. Tapi perempuan yang sebagai makmum tidak perlu Pak, harus kalah terus dari laki-laki Pak. Oh siap. Iya, contohnya beliau ini Pak. Beliau lah. Adik dong. Bah. Saya bilang beliau saja Pak. Nanti saya panggil Dinda bahaya Pak. Jangan apalagi sayang Pak bahaya. Jadi ya beliau ini aja Pak ya. Beliau ini luar biasa Pak. Kiprahnya di bidang pengawasan Pak luar biasa Pak. Ya. Pertama gimana kabarnya semua masing-masing? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Masih semangat? Semangat! Terus semangat, harus semangat. Tetaplah putus asa. Tetaplah semangat. Tetaplah semangat. Jangan putus asa. Siap. Susah sekali cari uangnya. Mesti murah-murah belajar fake loving ya kan? Kita harus jual. Padahal kita tidak kenal sebelumnya Bang. Betul. Dan saya yakin tiga orang ini sudah mau sama kita Pak. Oke. Kalau gitu kita tutup aja. Oke, serius Bang. Lanjut. Nah, kita pertanyaan pertama Bang. Silakan Bang. Oke, jadi sebelum masuk ke Bea Cukai, apakah ini memang cita-citanya atau pernah terbayang tidak sebelumnya sebelum masuk ke Bea Cukai? Mbak siapa dulu? Dari sini dulu, Mbak Sri. Mbak Sri. Silakan. Kalau dari saya pribadi sih sebenarnya waktu sebelumnya itu tahu Bea Cukai pun baru mulai waktu SMA karena mungkin memang di kota saya kurang terkenal gaungnya Bea Cukai gitu. Jadi ya kayak anak-anak pada umumnya mungkin punya cita-cita kayak mau ke psikologi atau kedokteran gitu. Cuman setelah diarahkan oleh orang tua, dikenalkan dengan PKN STAN, terus akhirnya ada keinginan untuk mau masuk ke Bea Cukai gitu. Nah dari situ dari sana baru mulai belajar, baru ada cita-cita untuk masuk ke Bea Cukai. Kalau dari saya sih gitu. Oh, berarti anak-anak pada umumnya itu tidak tahu Bea Cukai itu bagaimana. Pada umumnya tidak tahu. Bea Cukai itu kayak makhluk asing Pak. Apa itu Bea Cukai? Makanan apa itu kita tidak tahu. Betul. Nanti setelah kita dapat informasi, oh Bea Cukai seperti ini, barulah ada gambaran Pak. Iya, betul. Oke, kalau gitu ke Mbak ini Eki. Kalau cita-cita jadi public server mungkin ada ya?
pengen berbakti sama negara. ada luar Public biasa. server, Bang. Luar biasa. Yang mana itu? Ada Server setahu memang. Itu yang komputer ini. Penyimpanan data kan? Iya, iya. Kalau public server. Public Jadi server. orang lain Berarti nyimpan orang datanya nyimpan gitu. data. Tunggu dulu. Oke. Saya kayak loading, sabar. Public server. Iya. Masyarakat server. Server masyarakat, Pak. Maksudnya melayani masyarakat. Oh, itu ya. Server itu yang dimaksud ya. Server itu maksudnya, Pak. Jadi memang jiwanya dari kecil itu sudah ingin jadi PNS dong, Iya, karena melihat yang melayani. orang tua juga bang. Oh begitu. Iya. Ya. Orang tua juga sama. Sama. Pengaruh dari keluarga bang bisa saja. Iya, itu besar sekali pengaruhnya bang kalau Pengaruh. keluarga. Iya. Kalau yang sarjana seperti itu. Iya betul Iya. masuk akal sekali. Jadi sebelumnya juga memang sudah niat tapi belum tahu bilang mau Iya, kerja di belum mana, tahu. Iya, belum mau kerja di bersih juga bisa. Kan public server sih. Iya, Public public server sebenarnya. Iya. Iya, betul. Oh, civil servant bang. Oh, civil servant. Sejak kapan tahu kalau ada bea cukai itu pekerjaannya begini? Tahu bea cukai dari sosialisasi senior di stan juga bang. Ya, perkenalkan Jadi sebelum ada daftar senior saya. ini berarti kejadiannya ini sudah masuk stan begitu baru tahu bea cukai gimana? Enggak kok, dari SMA udah tahu. Oh. Iya, diperkenalkan sama senior di stan juga seperti itu. Siap, ya, jelas sekali. Jelas. Iya. Ada pertanyaan tambahan? Lanjut, Pak. Oh. Oke, kalau gitu terakhir Mbak Rere. Oke, kalau dua orang di samping saya ini mungkin taunya bea cukai itu dari SMA kan bang. Iya. Nah saya ini justru tahu bea cukai itu pada saat udah ada pengumuman lulus stan. Iya, jadi Luar biasa. saya tuh tahu stannya dulu itu pas lulus SMA. Saya nggak tahu sekolah kedinasan yang lain tuh saya nggak tahu, cuman segelintir kecil kan. Jadi waktu mendaftar stan itu bagaimana tuh? Saya bayangannya itu masuk sekolah. Bayangannya daftar waktu stan, masuk stan itu bang cuma taunya pajak. pajak. Pajak doang, iya taunya pajak doang. Iya, ya kan kemarin kan harus mengharuskan milih semua jurusan kan. Iya. Ya udah pilih-pilih aja, masuklah bea cukai. Nah pas pengumuman kelulusan di satu bea cukai, tanyalah saya ke ayah saya, ayah bea cukai itu apaan? Nggak tahu saya baru deh hari itu malam itu saya searching bea cukai itu kerjanya apa? Oh ternyata ini kayak gitu. Jadi mungkin waktu pengisian formulir di Maryland, Pak. Masuk mana? Iya, pokoknya taunya Di mana tempatnya? Ternyata pengisian juga. Oh, jadi pas pengumuman baru tahu tuh. baru cari tahu Cari tentang di bea Google cukai. gimana. Bener. Jadi semua sama sekali nggak ada bayangan, nggak ada niat yang dari sejak kecil aku mau bekerja di cukai. Nggak ada. Baru lahir dia juga. Tidak ada, Pak. Siap. Jadi memang Pak, intinya Pak jodoh Pak ya, jodoh Pak. Jodoh itu garis tangan juga bisa. iya kan jodoh Pak. Ah, iya, Garis tangan, iya. Pak. Iya kan? Iya kan? Kan jangan curhat ini Pak. Jodoh Pak. Mereka tidak tahu akan jadi bea cukai, tidak pernah mungkin bercita-cita, sebagian orang nggak pernah bercita-cita kan. Iya. Ada juga yang maunya public servant atau mungkin dari awal masuk stan sampai lulus nggak tahu ini mau bea cukai apa gitu kan. Memang jodoh. Udah digariskan ke situ akhirnya bea cukai Pak. Ketemu kita. Jadi sekarang menyesal nggak bea cukai? Enggak dong. Enggak dong. Menyesal masuk bea cukainya atau ketemu Lihat keduanya dong, Bang. Mungkin kemarin belum tapi ketika wawancara ini langsung gitu lah. kenapa sih masuk bea cukai? Ditanya-tanya Pak. Kemarin belum baru tadi. Iya. Oke. Pertanyaan kedua aja, langsung aja Bang ya. Pertanyaan kedua nggak lama-lama basa-basi. Tunggu dulu Pak, aku lupa. Saya ada tambahan ke kamu. Ya, saya yang bertanya. Pertanyaan kedua itu sekarang bertugas di P2 ya. P2 itu di bidang bea cukai pengawasan dan apa? Penyidikan. Penyidikan. P2 Pak. Gua hampir dipindahin kalau tidak. Jangan-jangan bea cukai P2. Nah, Iya. tugasnya bertiga sama apa beda-beda? Bisa jelaskan nggak apa aja yang dikerjakan di bidang pengawasan? Saya dengar kan P2 itu ngawasin informasi juga, bisa mencari data, biasa yang intel-intel. Nangkep narkoba juga Pak. Biasa nyamar-nyamar begitu. Biasa nggak? Iya. Gimana nggak di sana? Misalnya jadi penjual kerjanya cilok di gitu kan, jual bakso atau Iya. beda ya. itu sebelah. Oh siap. Silakan Mbak Sri dulu. Kalau mungkin saya jelasin sejarah umum dulu. Kalau dari
pengawasan di Bea Cukai itu kan ada dari awal dari pengumpulan informasinya, terus kemudian ada operasi atau patrolinya, kemudian yang dilanjutkan dengan penindakan, terus ada juga penyidikannya, dan juga ada kita juga mengurus sarana operasi untuk kegiatan operasi atau patroli itu sendiri. Juga ada banyak sekali, dan di antara semua itu tuh ada banyak sekali kegiatan yang kita lakukan seperti kayak surveillance, mencari informasi ke entah ke toko-toko atau bersembunyi, ya kayak gitu. Terus Stop dulu Pak ya. Saya mau sebutkan 2 dulu Bang tadi. Jangan cuma ngantuk-ngantuk saja gini terus tidak ada yang diingat terus kan ngantuk kan. Surveillance. Cuma itu saja panjang kali loh terus tidak Sarop. Surveillance. terlalu lancar lah ya gitu. Jadi tadi bisa disebutkan banyak sekali Terlalu sebenarnya banyak informasi Pak. Kayak masuk berat gitu kan langsung Pak nge-lag Pak. orang tua kasihan. Otaknya tuh masih loading lama. Kamu baru sebutkan 2 dia sudah mencerna. Itu salah satu fungsi saya di sini Pak. Iya, untuk playing victim pengalah. Perkenalan gue juga butuh memang. Gue butuh yang disalahkan. Nah itu tugasnya Barere apa dong biar tahu. ya, kalau dari tugas saya sendiri sih, saya biasanya di bagian barang hasil penindakan. Jadi kan biasanya kalau penindakan itu ada barang yang ditegah, barang-barang yang ditegah. Kemudian tindak lanjutnya itu saya yang Kelola. mengurus, mengolah, Itu menata usahakan. tindak barang-barang hasil tegahan diapain sih sebenarnya? Kalau barang-barang hasil tegahan itu ada banyak sekali tindak lanjutnya. Salah satunya yaitu yang paling awam orang tahu mungkin dimusnahkan. Jadi barang itu ditegah terus kemudian ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara, kemudian selanjutnya ditetapkan sebagai barang milik negara untuk kemudian diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk ditetapkan sebagai barang yang bisa dimusnahkan. Kemudian Barang apa saja itu yang biasa ditegah? Biasanya barang yang ditegah, terutama yang paling sering di Bea Cukai Makassar ya, kebanyakan ada hasil tembakau, rokok ilegal, terus kemudian ada vape juga, vape ilegal, terus ada juga MMA, minuman mengandung etil alkohol yang ilegal juga, terus kemudian juga ada barang-barang kiriman pos yang yang tidak memenuhi ketentuan, itu seperti yang paling banyak tuh sex toys. Terus ada juga bibit tanaman atau obat-obatan yang termasuk barang larangan dan pembatasan. Ya. Terus tadi ada sempat dengar sarana operasi kan, ya kan? Iya. Nah, apa-apa saja itu yang dimiliki oleh Bea Cukai yang bisa dipakai? Oh iya, untuk operasi? mungkin untuk lebih jelasnya bisa dijelaskan oleh Ibu PIC. Oh, Operasi. Barere. Ya, jadi Bea Cukai Makassar ini punya banyak banget sarana operasi untuk mendukung kegiatan penindakan kita kan. Salah satunya itu yang paling gede tuh kapal patroli. Kita punya kapal patroli jenis speedboat. Nah, setelah itu kita punya X-ray juga. Kita punya X-ray untuk nge-X-ray barang-barang yang masuk dari luar negeri. Ada di Bandara Soekarno-Hatta, ada juga di kantor pos untuk barang kiriman. Nah, setelah itu kita juga punya handy talkie, kita punya juga narkotes untuk ngetes barang-barang yang dicurigai sebagai narkotik. Apalagi ya, kita juga punya mobil operasional, mobil Navara yang ada yang gede, ada lambang Bea Cukainya itu. Pokoknya kalau di jalan lihat, oh ini lagi ada kegiatan nih kayaknya nih, kayak gitu. Itu semua dipegang Barere ya. Enggak, bukan saya yang pegang, saya yang ngurus. Ya nggak cukup juga karena saya Pak.